Assalamualaikum, ketemu kembali pada pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang cara mudah belajar tata nama senyawa turunan benzena, materi kelas 12. Benzena merupakan senyawa hidrokarbon dengan rumus molekul C6H6 dan strukturnya merupakan rantai lingkar. Jadi merupakan hidrokarbon siklik dengan ikatan rangkap yang selang-seling atau terkonjugasi. Dan ikatan rangkapnya ini berpindah-pindah posisinya, sehingga dia tidak selalu tetap ikatan rangkapnya, tapi berpindah-pindah, maka disebut mengalami resonansi. Karena posisi ikatan rangkapnya yang selalu berpindah-pindah, sehingga oleh Kekulé, seorang ahli kimia, maka biar ikatan rangkapnya ini mudah untuk dituliskan, maka dibuatlah strukturnya dengan rantai yang melingkar atau dituliskan sebagai cincin yang melingkar seperti ini. Benzena punya sifat antara lain sifat fisikanya titik leleh 5,5, titik didihnya 80,1 derajat Celcius, pada suhu kamar berwujud cair, tidak berwarna, mudah menguap, dan berbau khas. Benzena bersifat nonpolar. Benzena larut dalam pelarut organik seperti CCl4, diethil ether, dan heksana, tetapi tidak larut di dalam air. Sifat kimianya, uap benzena bersifat toksit atau racun dan sedikit bersifat karsinogenik, jadi harus berhati-hati. Benzena dapat dioksidasi sempurna dan menghasilkan gas CO2 dan H2O. Reaksi ini menghasilkan jelaga yang cukup tebal karena terbentuk banyak partikel karbon. Benzena tidak dapat dioksidasi oleh Br2, H2O, dan KMNO4, tetapi dapat diadisi oleh H2 dan Cl2 dengan bantuan katalisator Ni atau sinar matahari. Atom-atom H pada molekul benzena dapat disubstitusikan oleh atom atau gugus atom menghasilkan senyawa turunan benzena. Oleh sebab itu, nanti senyawa turunan benzenanya ini banyak ya, seperti senyawa turunan alkana ya. Benzena lebih mudah mengalami substitusi daripada reaksi adisi karena struktur cincin benzena bersifat stabil akibat adanya elektron-elektron yang terdelokalisasi. Senyawa turunan benzena, tadi sudah dikatakan, jika satu atom H atau lebih dari suatu benzena diganti oleh atom atau gugus atom yang lain, maka akan terbentuk suatu senyawa baru yang disebut dengan senyawa turunan benzena. Atom atau gugus atom yang menggantikan atom H disebut atau dinamakan dengan substituen. Nah, sehingga senyawa-senyawa turunan dari benzena ini banyak seperti yang ada pada tabel ini. Jika substituennya dari halogen bisa atom F, Cl, Br, atau I, maka rumus molekulnya berubah menjadi C6H5F kalau satu atom H diganti F, kalau satu atom H diganti Cl menjadi C6H5Cl, dan seterusnya. Strukturnya seperti yang terlihat di sini, satu atom H diganti dengan X, X-nya bisa F, Cl, Br, dan I. Ya. Nanti penamaannya akan ada nama sistematik atau IUPAC dan nama lazim. Ya. Kalau F berarti
namanya fluorobenzen. Kalau Cl halogennya klorobenzen dan seterusnya. Atau nama lazimnya disebut dengan fenil klorida. Jadi benzena yang kehilangan satu atom H karena diganti dengan atom yang lain itu disebut dengan gugus fenil. Kalau pada alkana yang kehilangan satu atom H disebut alkil, kalau benzena disebutnya fenil. Sehingga nama lazimnya bisa disebut fenil fluorida, fenil klorida, dan seterusnya. Nah, substituen yang kedua adalah CH3, ya, alkil di sini. Maka molekulnya menjadi C6H5CH3, strukturnya seperti ini. Ada cabang CH3 yang menggantikan satu atom H dari benzena, maka namanya metilbenzena atau disebut nama lazimnya toluena. Kemudian kalau OH substituennya yang menggantikan atom H pada benzena, maka strukturnya berubah menjadi seperti ini. Satu atom H diganti OH namanya menjadi hidroksibenzena atau nama lazimnya fenol. Kemudian kalau amino NH2 maka strukturnya seperti ini. Satu atom H diganti dengan NH2 amino, maka namanya menjadi aminobenzen atau dikenal dengan nama lazim anilina. Kemudian berikutnya substituennya adalah NO2 atau nitro. Maka strukturnya berubah menjadi seperti ini. Satu atom H diganti dengan NO2, maka disebut dengan nitrobenzen. Kalau substituennya karboksilat, gugus COOH, maka strukturnya menjadi seperti ini. Fenil, satu atom H-nya karena diganti dengan COOH, sehingga disebut dengan asam benzoat. Kemudian kalau aldehid COH menjadi seperti ini strukturnya, satu atom H diganti dengan COH, maka menjadi golongan senyawa benzaldehid. Kemudian kalau sulfonat berarti satu atom H-nya diganti dengan OSO3H, namanya menjadi asam benzena sulfonat, ya. Kemudian kalau etena, ini ada ikatan rangkap dari alkena, ikatan rangkap 2, maka strukturnya menjadi satu atom H diganti dengan CH, ikatan rangkap 2, CH2, maka namanya menjadi fenil etena atau stirena. Oke, nah sekarang bagaimana tata nama senyawa turunan benzena yang banyak tadi? Ada halobenzena, ada nitrobenzena, ada toluena, ada fenol, dan sebagainya. Tata nama senyawa turunan benzena jika monosubstituen, artinya substituennya itu hanya satu, mono. Nah, maka penamaannya secara sistematik atau IUPAC disebutkan dulu substituennya, baru diakhiri dengan kata benzena. Jadi contohnya di sini CH2, CH3 yang menggantikan dari atom H pada benzena, maka CH2, CH3 ini adalah etil, maka namanya menjadi etil benzena. Jika substituennya dari halogen, misalkan Cl, maka namanya menjadi klorobenzena. Dan jika substituennya adalah NO2, NO2 itu adalah nitro, maka menjadi nitrobenzena. Ini kalau substituennya hanya satu atau monosubstituen.
Kemudian kalau benzenanya itu bisubstituen, artinya ada 2 atom H pada benzena yang diganti dengan atom atau gugus atom yang lain. Nah, 2 atom atau gugus atom ini bisa sama, bisa juga berbeda. Maka jika ada 2 gugus atom atau atom yang menggantikan atom H, maka benzena bisa mengalami isomer sebanyak 3 posisi, yaitu posisi orto jika substituennya ada di C nomor 1, 2, substituennya ada di C nomor 1 dan 3, namanya posisinya meta. Dan bila ada di C1 dan 4, ini disebut dengan posisi para. Jadi ada 3 isomer, yaitu orto, meta, dan para. 1, 2, 1, 3, dan 1, 4. Nah, contohnya ini yang pertama. Ada 2 CH3, jadi 2 atom H pada benzena diganti dengan gugus yang sama, yaitu CH3, CH3, metil. Ya, kalau ada 2 yang menggantikan, maka nanti diberi awalan di, sama pada saat kita belajar tentang tata nama hidrokarbon yang sebelumnya. Karena posisinya ada di 1, 2, maka disebut ortodimetil benzena. Ini punya nama lain. O itu singkatan dari orto, ortosilena. Ya. Contoh yang kedua, substituennya berbeda, yaitu Cl dan NH2. Nah, bila substituennya berbeda, maka mana yang ada di C1 itu harus mengikuti urutan prioritasnya. Ya, yang paling kuat yang pertama itu COOH, kemudian SO3H, kemudian CHO aldehid, kemudian CN, kemudian OH hidroksi, kemudian NH2 amino, kemudian di sini R alkil, kemudian NO2 nitro, dan X terakhir halogen. Nah, di sini ada NH2 dan Cl, maka di urutan ini NH2 lebih kuat dibandingkan Cl halogen. Maka yang berhak diberi nomor 1 adalah yang NH2. Jadi nomornya dari NH2 ini 1, 2, 3. Jadi Cl-nya ada di nomor 3. Berarti di 1 dan 3. Maka posisinya metakloroanilin. Tadi di senyawa turunan benzena, jika 1 atom H diganti NH3 itu adalah golongan anilin. Ya. Contoh yang ketiga, jika ada OH dan NO2, ini juga berbeda substituennya. Ya, ini OH dan NO2, maka urutan prioritasnya dilihat di sini. OH lebih kuat dibanding NO2 karena lebih dulu OH. Posisinya berarti OH C nomor 1, 2, 3, 4. NO2 ada di nomor 4 kalau kita hitung dari kanan atau putarannya ke kanan. Kalau ke kiri 1, 2, 3, 4. Kebetulan sama, maka boleh dari kanan, boleh dari kiri. Tapi kalau yang ini tadi harus ke kanan. Ya. Nah, maka karena 1, 4 posisinya adalah para. Ditulisnya P nitrofenol. Ya, OH adalah fenol. Nah, ketiga, bagaimana kalau benzenanya itu substituennya ada 3 atau disebut trisubstituen atau lebih. Jadi 3 atau lebih, maka posisi substituennya dinyatakan dengan angka.
Jadi tidak ada lagi posisi seperti tadi orto, meta, para ya, tapi harus diurutkan berdasarkan dia ada di C nomor berapa terikatnya. Contohnya di sini ada 3 substituen, kebetulan substituennya sama NO2 tiga-tiganya, maka kita boleh memberikan angka. Kalau dari sini 1 berarti harus ke kanan, 2, 3, 4. Karena kalau 1 putarnya ke kiri, maka di sini 1, 2, 3, 4. 1, 4, 5, 6. Ya, angkanya lebih besar. Jadi harus dipilih 1, 2, 4. Tri karena 3 yang sama, nitro NO2 benzena. Nah, contoh yang kedua, ini tidak sama ya, ada 4 substituennya tapi tidak sama. Ada yang sama NO2 tapi di sini ada CH3. Ya, ada 3 NO2-nya. Maka di sini karena tidak sama, maka harus ingat urutan yang tadi. Ya, dalam hal ini CH3 itu lebih kuat dibandingkan NO2. Tadi urutannya duluan alkil CH3 dibandingkan dengan nitro. Maka ini CH3-nya harus nomor 1, ke sini 2, 3, 4, 5, 6. Atau ke kiri kebetulan sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka namanya 2, 4, 6. Ini nitronya ada di 2, 4, dan 6. Trinitrotoluena. Ya, jadi toluenanya angka 1-nya tidak disebut karena dia menjadi senyawa rantai pokoknya. CH3 itu toluena. Ya, jadi di sini 2,4,6 trinitrotoluena. Kemudian benzena terikat pada rantai karbon. Nah, apabila suatu cincin benzena atau fenilnya terikat pada rantai karbon yang panjang, yang lebih dari 6 atom C-nya, karena pada bensin sendiri atom C-nya ada 6, maka harus yang lebih dari 6, atau pada rantai alkana yang bergugus fungsi. Kalau rantai alkananya bergugus fungsi, ada gugus fungsinya, maka bisa kurang dari 6, tapi tetap mengikuti aturannya ini, maka cincin benzenanya dianggap sebagai substituen. Jadi justru dianggap sebagai cabangnya dan dinamakan dengan gugus fenil. Contohnya di sini C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti lebih dari 6, maka benzenanya justru dia sebagai cabang. Merupakan gugus fenil. Dia cabang fenilnya ini terikat di C nomor 3. Karena kita harus nomorinya dari kiri. Sehingga ini nomornya kecil 3. Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4. Jadi harus dari kiri. Maka fenilnya ada di C nomor 3, namanya 3-fenil heptana. Sedangkan contoh yang kedua di sini rantai karbonnya ada gugus fungsi OH. Kita ingat turunan alkana, maka yang ada gugus fungsi OH-nya disebut dengan alkohol. Jadi ini rantai alkana yang bergugus fungsi, yaitu alkohol OH. C-nya walaupun cuma ada 5, tetap benzenanya ini merupakan cabang. Jadi fenil. Nah, menghitungnya itu harus dimulai dari C yang mengikat gugus fungsi. Jadi ini atom C-nya dihitung dari kiri. 1, 2, 3. Maka fenil benzenanya, gugus benzenanya ini terikat di C nomor 3, yaitu 3-fenil. OH ada di C nomor 1, 1 pentanol, karena C-nya ada 5. Pentanol, akhirannya ol karena alkohol.
Nah, terakhir, apabila gabungan dari cincin benzena ini disebut dengan polibenzena, maka di sini ada beberapa nama. Kalau ada 2 cincin benzena disebut dengan senyawa naftalena. Kalau ada 3 yang lurus, anthracena. Tapi kalau 3-nya bengkok seperti ini disebut phenantrena. Ada 4 pirena, kemudian ada 4 juga, tapi seperti ini namanya grisena dan sebagainya. Ya, ini disebut dengan polibenzena. Oke, sekarang latihan soal atau contoh soalnya ya. Perhatikan contoh soalnya. Tulislah nama senyawa di sini. Ada 3 nama. Benzena yang 1 atom hanya diganti dengan Cl halogen. Maka namanya disebut dengan klorobenzena. Sedangkan di sini juga yang menggantikan halogen tapi ada 2 di C nomor 1 dan nomor 3, maka namanya meta atau M di bromobenzena, bisa juga disebut 1,3 karena PR-nya ada di C1 dan 3, di bromo karena ada 2 bromonya benzena. Dan yang ketiga, ini ada 3 substituen tapi tidak sama, maka harus ingat aturan prioritasnya. Ada CH3, ada NO2, ada Cl. Tiga-tiganya berbeda. Kita lihat urutan yang paling kuat. CH3 itu alkil ya. CH3 itu alkil. Kemudian ada NO2 dan ada X, Cl halogen. Jadi alkil yang paling kuat nih CH3. Maka nanti di sini nomor 1, karena CH3 yang paling kuat harus nomor 1, berarti NO2-nya ada di nomor 2, Cl-nya ada di nomor 4. Berarti namanya 4 kloro, Cl-nya 4 kloro, 2 nitro, kemudian CH3, berarti tadi turunan benzenanya namanya toluena. 4 kloro, 2 nitro toluena ya. Kemudian soal berikutnya, tulis isomer dari asam nitrobenzoat. Nah, berarti di sini kalau dia isomer pasti ada 2 substituen ya. Di sini ada nitro dan benzoat ya. Berarti gugus fungsinya ada 2, yaitu COOH dan NO2. Karena dia ada 2, punya 3 isomer, yaitu orto bila ada di C1 dan 2. Yang nomor 1 harus COOH karena di sini adalah benzoat. Benzoat itu paling kuat ya, COOH. Berarti ini namanya asam 2 nitro, nitronya ada di nomor 2, benzoat, atau disebut ortonitro-benzoat. Kalau 1,3 ini isomer yang kedua, berarti metanitrobenzoat atau asam 3 nitrobenzoat. Dan yang terakhir, isomer yang ketiga, paranitrobenzoat karena ada di posisi 1,4. Maka disebut asam 4 nitrobenzoat. Kemudian contoh yang berikutnya, perhatikan rumus struktur senyawa turunan benzena berikut. Di sini ada benzena dengan 3 substituen, yang 2 sama, yang 1 beda. Maka sekali lagi harus hafal urutan dari prioritasnya. Ada OH dan NO2. OH lebih kiri atau lebih duluan dibanding dengan NO2. Maka OH lebih kuat, berarti ini nomornya 1. Berarti dia sebagai turunan senyawa
dari benzena yang tadi disebut dengan fenol OH ya. Tadi harus ingat senyawa-senyawa turunan benzenanya. Berarti di sini nitronya ada di nomor 2 dan 4. 1, 2, 3, 4. Berarti namanya 2,4-dinitrofenol. Berarti di sini jawabannya adalah yang D ya. Opsi jawabannya yang D. Oke, demikian tadi contoh-contoh soal yang sudah dibahas, dan sekarang kalian bisa coba latihan soalnya untuk mengetahui kemampuan kalian sampai di mana. Silahkan dicoba. Latihan soalnya di sini ada 5 nomor, maka silahkan dikerjakan. Bila video ini ada manfaatnya, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.